Fardu ain berarti wajib bagi setiap diri kita. Wajib setiap orang, setiap muslim wajib. Ada yang fardu kifayah misalnya. Fardu kifayah itu contohnya mengurus jenazah. Jenazah itu fardu kifayah. Artinya ketika sudah ada orang yang ngurusin, yang lain kewajibannya gugur. Tapi kalau tidak ada satupun orang yang ngurusin, semuanya dosa. Satu kampung tuh. Misalkan ada orang pendatang, baru datang misalnya entah dari mana, KTP nggak ada, nggak lapor sama RT, tapi dia muslim, meninggal karena merasa bukan warganya, RT nggak ngurusin, tetangga-tangganya nggak mau ngurusin, nah terbengkalai, itu terkena kewajiban semuanya dosa karena dia muslim. Kalau sekarang mungkin kita laporan ke RT, bisa laporan ke dinas sosial atau apa, yang penting ada pengurusan, itu fardu kifayah. Nah, kalau belajar terkait fikih, hukum-hukum dalam agama kita, maka dia fardu ain. Ain itu jadi wajib setiap diri kita belajar. Jadi jangan sampai kita beribadah nggak tahu juntrungannya. Setidaknya kita pernah tahu, walaupun kita tidak faqih. Faqih itu artinya orang yang paham betul fikih. Biasanya kiai, ustadz itu harus betul-betul paham. Nah, terkait dengan itu, bulan lalu atau 2 bulan lalu saya sini ya. Pokoknya pelajaran sebelumnya tentang fikih pernikahan. Nah, itu salah satunya adalah kita sudah belajar rukun nikah masalah ya. Ada yang nyatat nggak? Emang beda ya? Yang Kamis sama yang Senin orangnya beda. Ini juga kan? Iya, yang pertemuan lalu kan rukun nikah tuh. Salah satunya harus ada saksi. Nah, saksi itu bagusnya ngambil berkahnya adalah orang yang faqih, ustadz, atau kalau ada di kampung itu amil, ya, kiai, itu lebih baik. Karena apa? Karena dari ucapan dialah 2 orang saksi itu diucapkan sah atau tidaknya itu tergantung mereka. Tapi kalau orang yang nggak ngerti hukum-hukum fikih, bagaimana akad dilangsungkan, nanti sembarangan mengucapin sahnya. Padahal dengan sahnya itu berarti sesuatu yang haram jadi halal. Itu repotnya begitu. Tadi 2 insan yang 2 jenis itu berbeda itu, ketika sudah saksi 2 orang ucapin sah, 180 derajat jadi ganti, jadi halal, jadi menghalalkan yang haram istilahnya kan, orang nikah itu. Jadi halal semua. Jadi saksi itu upayakan adalah orang yang faqih, orang yang ngerti agama. Jadi ketika dia mengucapkan sah, ya memang dia ngerti itu ada ucapan yang akad yang sah. Nah, makanya pernikahan itu kan bahasa Al-Quran itu mitsaqan ghalidho. Jadi perjanjian yang sangat berat sekali. Seperti menyatukan langit dan bumi, Bu. Jadi bukan sembarangan tuh. Karena wali kita entah ayah, entah kakek, entah saudara kandung, dia mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan ibu sebagai istri si fulan. Jadi Allah tuh ya, jadi dia mewakili Allah, wakil Allah tuh wali itu. Jadi si wali kita itu menyerahkan ibu kepada suami ibu. Nih, gua serahin anak gua yang dari kecil gua rawatin, gua empanin, gua sekolahin, gua didik biar benar. Sekarang gua serahin semuanya ke lu. Begitu Bu bahasa kasarnya. Makanya saksinya kudu yang benar, jangan asal-asalan. Nah, itu termasuk rukun nikah kan saksi itu. Kemarin apa aja masih ingat rukun-rukunnya? Ada ijab dan qabul, ada wali, ada saksi. Kalau mahar saya rawat yang pekan lalu pertemuan lalu saya bilang termasuk rukun. Dia bukan rukun tapi syarat wajib. Apa bedanya syarat wajib dengan rukun? Rukun tidak boleh tidak, harus ada. Kalau tidak ada maka tidak bisa dilaksanakan pernikahan. Ijab qabulnya harus terucap, walinya harus ada, saksinya harus ada, pengantinnya harus ada, itu rukun. Nah, mahar itu yang dulu ibu mahar 2 kg emas itu syarat wajib. Jadi walaupun itu misalnya suami mengucapkan mahar dengan mahar 2 kg emas, tapi barangnya belum ada. Dengan mas kawin 2 kg emas hutang, belum ada emasnya, tapi tetap sah.
karena dia syarat wajib. Seperti yang pertemuan yang di bulan haji itu ada rukun, ada wajib. Nah, rukun itu saya bilang tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah. Nah, kalau melempar jumroh wajib. Nah, gitu. Jadi kalau wajib itu masih bisa digantikan, masih bisa ditunda, nanti wajib. Tapi kalau rukun sama sekali tidak bisa digantikan, tidak bisa dirubah. Rukun kurang satu tidak sah. Nikah pengantinnya cuma ada laki doang, perempuannya tidak ada, tidak sah. Walinya tidak ada, tidak bisa. Saksi kurang, tidak bisa. Tadi saya baru jadi saksi buat pernikahan artis, Bu. Namanya Andrew apa siapa itu? Hah? Iya kali ya, saya lupa. Makanya saya lihat ini mukanya kayak nggak asing gitu ya. Oh iya, artis, Bu. Andrew West. West apa? Yaudah itu pokoknya dah. Andrew. Iya baru tadi pagi nikah di kantor. Dia bawa keluarga perempuan semua, wali ada, bawa saksi. Cuman yang satunya saksinya masih bocah, udah balik sih, tapi belum nikah. Karena ini saksinya vital, saksi itu harus ngerti setidaknya dia pernah menikah, jadi tahu. Oke lah, ustadz tidak ada, kiai nggak ada, ya udahlah, siapapun yang penting dia balik, berakal. Setidaknya dia pernah nikah, biar lebih afdol. Karena dia kan orang udah pernikahan, dia pernah praktek kan. Akhirnya karena saksi saya satunya bocah, akhirnya saya minta dijadi saksi. Karena kurang afdol. Sebenarnya sah saja, karena yang penting dia laki-laki, 2 orang, sudah balik, berakal, Islam, sah saja. Tapi biar afdolnya, ya sebaiknya orang yang sudah menikah. Jadi udah praktek, udah tahu, termen sah aja lagi. Nah, ya makanya karena ini berat menghalalkan yang haram. Betul ya? Iya betul, menghalalkan yang haram. Jadi harus benar-benar ngerti siapa yang menjadi saksi. Walaupun semua yang hadir itu termasuk ke saksi. Jamaah nih para undangan semua saksi. Semua menyaksikan pernikahan itu. Dan memang harus begitu. Pernikahan itu harus disaksikan. Bahkan harus ada walimatul urusnya, harus ada hajatannya. Walaupun ya nggak mesti maksain. Mohon maaf ya, di kampung saya kan itu kalau sebenarnya nikahnya murah. Nah, kadang-kadang maharnya juga murah. Cuma ya kalau cincin masih mending dah. Kadang-kadang cuma seperangkat alat sholat gitu ya. Cuma nanti itu yang rame-rame yang mahal biasanya. Iya, tapi memang itu sunnah, disunahkan. Mengapa begitu? Demi kemaslahatan. Jadi pernikahan itu harus diumumkan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Nah, nikah siri itu kan artinya nikah sembunyi, Bu, di bawah tangan. Jadi nikah yang diem-diem. Karena nikahnya nikah yang kedua kali, takut ketahuan istri pertama, nah siri diem-diem. Sah sih sah memang, tapi kurang maslahat. Jadi bisa jadi, nah ini hukum lagi nih. Memang laki-laki yang menikah lagi, saya yakin bukan laki-laki ibu ya, ini hukum ya. Laki-laki yang menikah lagi tidak wajib memberitahu, tidak wajib meminta izin kepada istri pertama, tapi wajib ngasih tahu. Jadi bagaimana tuh? Tidak perlu izin, tapi wajib ngasih tahu. Ya akhirnya apa? Nikah dulu, udah nikah baru ngomong. Tapi harus dikasih tahu. Mengapa? Karena nanti ke depannya kalau terus dirahasiakan, takutnya yang istri pertama punya anak, kedua punya anak. Nanti ketika dia meninggal, istri pertama taunya cuma dia ahli warisnya dengan anak-anaknya. Padahal dia punya ahli waris lain. Tahu-tahu datang seorang wanita, satu digendong, satu dituntun ketika meninggal suami kita nih. Bu, ini anak-anak bapak. Aduh, yang mana ini? Karena nggak ngasih tahu. Maka minta izin itu tidak wajib, ngasih taunya wajib. Karena apa? Nanti terkait hukum berikutnya. Nanti kan si anak yang nomor istri kedua kan juga mungkin ada anak perempuannya, ada anak lakinya, terkait walinya bagaimana. Nah, makanya harus dikasih tahu. Kan bisa nanti misalkan dari istri pertama anaknya laki-laki, terus dari istri kedua anaknya perempuan.
nanti yang anak perempuan itu kan nggak ada walinya. Nanti bisa nih si anak yang dari sini jadi wali. Ketika semua wali yang utama, ayah, kakek, saudara seayah seibu tidak ada, bisa saudara seayah, bisa. Itu makanya wajib. Ini sekedar tahu hukumnya Bu ya. Bukan berarti kita siap-siap, bukan. Saya yakin di sini setia semua. Setiap tikungan ada. Gitu. Jadi harus tahu. Jangan sampai sembunyi-sembunyi. Bahkan disunahkan untuk disiarkan pernikahan itu. Baik, kita masuk ke kajian fikihnya lebih detail. Biasanya agak ngantuk kalau sudah bahas agak serius. Jadi pernikahan ini saya sudah sampaikan pada pertemuan lalu bahwa ini adalah perintah Allah, menikah itu. Jadi menikah itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang mengandung kemanfaatan. Saya bacakan, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan. Sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya, biaya hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Namanya perempuan yang tadi ditanggung oleh orang tuanya berpindah jadi tanggung jawab suaminya. Pakaiannya, makannya, tempat tinggalnya, pendidikannya jadi kewajiban suami. Maka implikasi hukum lainnya adalah ketaatan kita kepada orang tua, penghormatan kita kepada orang tua sekarang juga harus diberikan kepada suami. Bukan pindah ya Bu, tapi harus juga sama memposisikan suami itu seperti orang tua. Enak kan Bu? Nggak enak ini Bu, kayaknya nggak adil. Tapi nanti laki-laki lain lagi bebannya. Beban ibu adalah kewajiban mentaati, menghormati, melayani sama ketika ibu melakukan itu kepada orang tua. Karena kewajiban orang tua dipindahkan ke suami. Makanya jangan galak-galak sama suami. Posisinya sama orang tua. Ini sama suami merintah. Bang, saya pergi ngaji dulu ya. Anda kalau hujan pakaian angkatin. Udah apa-apa udah merintah. Suami lagi tidur. Bang, bangun lihat jam berapa? Ketahuan suami lagi tidur, suruh lihat jam. Nah, kita aja yang melek lihat, nggak suami lagi tidur suruh lihat jam. Artinya kewajiban kita kepada orang tua tetap ada, tapi posisi sekarang nomor satu adalah suami. Nah ini kalau saya ngomong ke ibu-ibu, entah kalau ngomong ke bapak-bapak lain, bukan begitu. Biar nanti balance, biar tawazun. Jangan orang taunya hak dan hak. Lebih bagus orang tahu kewajiban dulu, nanti haknya belakangan nggak apa-apa. Seperti orang kerja, kewajiban dulu bekerja, nanti di ujungnya enak kita dapat gaji. Karena apa? Sekarang ini banyak Gen Z generasi kita yang muda-muda nih menjadikan TikTok sebagai standar Bu. Jadi di TikTok itu kan bekerja berdasarkan logaritma Bu. Jadi ketika kita senang sesuatu, maka itu yang muncul. Sebagai seorang perempuan senang baca hak-haknya sebagai istri biasanya. Seorang suami wajib mengerti perasaan istrinya, membahagiakannya, mendengarkannya. Nah, itu hak-hak kita tuh dengerin semuanya begitu. Ntar muncul begitu terus tuh. Akhirnya dia lupa kewajibannya. Ini banyak rumah tangga yang gagal sekarang karena ada standar TikTok. TikTok tuh racun karena apa? Dia alat bisa jadi positif, tapi ketika kita melihat sesuatu berdasarkan hobi kita, dia akan keluar terus. Kita senang membaca hak-hak sebagai seorang istri, sebagai seorang istri itu harus dibagaimanakan, harus dimengerti dan sebagainya. Kita jadi lupa. Ketika ngomong kan suami itu harusnya begini, suami kan harusnya begini. Itu yang dituntut. Sekarang tuh anak-anak kita nih kita ingatkan. Jadi masih mending kita tahu kewajiban dulu ketimbang hak dulu. Nah nanti kalau ke suami baru ngomong kewajiban suami kepada ahli. Kata Nabi apa? Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Keluarganya siapa Bu? Ya istri, ya anak, ya mertua semua. Dan orang yang paling baik terhadap keluarganya adalah aku, kata Nabi. Memang benar Bu, contohnya emang Nabi. Bahkan kata Aisyah,
Seperti apa akhlak Nabi? Kata Aisyah, Rasulullah itu seperti Al-Quran berjalan. Akhlaknya itu Al-Quran, Bu. Jadi standarnya Al-Quran. Jadi kalau pengen standar laki yang soleh, baik, ya Nabi. Udah nggak ada lagi standar tertingginya gitu ya. Walaupun sulit, tapi bukan nggak bisa. Karena sesuatu standar itu nggak mungkin ada ketika tidak bisa dicapai, nggak mungkin. Standar itu ada untuk dicapai. Jadi suami kita sebaik-baik contohnya terhadap keluarga ya Nabi. Nabi bagaimana contohnya, kan sudah saya sering ceritain. Bagaimana dia menghadapi istrinya Aisyah, bagaimana dia menghadapi istrinya yang lain, Hafsah dan sebagainya, Sofia. Istrinya kan ada 9, rumahnya dijejerin, Bu, kamar-kamarnya di samping Masjid Nabawi. Itu bagaimana Nabi sebagai seorang suami mencontohkan bagaimana standar seorang suami. Karena ini jamaahnya ibu-ibu semua, saya sampaikan kewajiban-kewajibannya yang terkait seorang ibu, seorang istri kepada suami. Karena suami itu menggantikan posisi orang tua, maka kita, implikasi hukumnya, kewajiban kita menghormati, mentaati, melayani jadi untuk suami. Ini kayaknya nggak adil, tapi secara ilmu sekarang yang viral itu, yang Aisyah Dahlan itu, bahwa memang ternyata justru dari situlah akan tercipta keharmonisan, Bu. Jadi kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin. Pemimpin itu wataknya, Bu, dari sononya begitu. Pengennya dihormatin, pengennya ditaatin, pengennya dilayanin. Emang wataknya begitu. Ketika itu dipenuhi, maka akan tenanglah hatinya dan dia akan lebih sayang kepada ibu. Begitu nggak, Bu? Lah, diem semua. Ah, kagak sih, laki gue kagak begitu. Masak udah dimasakin, baju udah digosokin, dicuciin, anak dirawatin, rumah disapuin, tetap aja duit mah kurang, ngomel mah kurang-kurang. Itu perintah Allah ya, Bu. Jadi jangan lihat laki kitanya, lihat yang merintah. Siapa yang merintah? Allah yang merintah supaya taat, supaya melayani, supaya menghormati suami. Syukur suaminya ngaji, syukur suaminya ngerti. Imbal balasnya jadi sayang, jadi pengertian, jadi royal ke istri. Kan maunya begitu. Tapi namanya hidup nggak mesti begitu. Kewajiban sudah kita laksanakan sebaik-baiknya karena perintah Allah. Ternyata suami kita nggak begitu, nggak menjalankan kewajibannya. Ya sudah, ikhlas saja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Maha tahu, pasti dinilai, pasti dikasih pahala ketika ibu menjalankan kewajiban ini karena Allah. Jadi jangan lihat suaminya, emang begitu lagunya dia mau, udah biarin. Ini udah ada contohnya. Siapa? Istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Siapa? Asia. Dia disebutkan dalam Al-Quran sebagai ahli surga. Kenapa? Suaminya kurang bejat bagaimana? Kurang gila bagaimana itu laki? Dia ngaku Tuhan, tapi dia tetap melayani dengan baik karena dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah taat kepada suaminya. Ahli surga, Bu. Saya ulang-ulang, sering saya sampaikan, cuma para ibu yang punya kunci surga bisa milih. Coba itu, nggak ada buat laki-laki, nggak ada. Ibu sudah sholat, sudah puasa, menjaga kehormatan dan taat sama suami, ibu akan dikasih pintu surga yang mana ibu mau dikasih. Nggak ada pilihan begitu. Buat laki-laki nggak ada. Pada suatu saat ada sahabat perempuan, sahabiah, menghadap kepada Nabi. Ya Nabi, enak bener jadi orang laki mah. Mengapa, Bu? Ini ibu-ibunya solehan ya, Bu. Getol sama ibadah. Jadi nanya sama Nabi, ya Nabi, enak bener jadi orang laki mah. Mengapa emang ya, Bu? Laki mah ada pahala jihad, perang. Perempuan nggak ada. Pahala jihad, Bu, kalau masuk surga itu tanpa dihisab. Kalau dia gimana? Meninggal apa? Oke, itu setara. Kita bahas ini dulu. Sama, Bu, orang yang tenggelam itu sama, pahala jihad juga. Artinya pahala jihad yang utamanya itu adalah cuma buat laki, Bu. Walaupun perempuan bisa berjihad dalam kondisi tertentu. Dalam pahlawan nasional kita kan banyak juga yang perempuan.
Artinya pahala jihad diwajibkan hanya bagi laki-laki. Laki-laki ada sholat Jumat, perempuan nggak ada. Kata Nabi, siapa perempuan ini? Maksudnya muji, ini pinter nih perempuan ini. Nah, jadi ada kewajiban-kewajiban yang berat-berat itu buat laki-laki doang. Tapi memilih surga cuma buat ibu doang. Giliran yang berat-berat buat suami, giliran yang enak-enak buat ibu. Ya tapi Pak, saya mendingan disuruh perang, mati ya mati daripada saya taat sama suami saya yang tukang pengangguran, hobinya ngomel, sama anak nggak sayang, sama pulang jarang. Justru di situ Bu, adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha menyaksikan apa yang kita lakukan buat suami. Kita taat karena siapa? Karena Allah, bukan lihat suaminya. Suaminya mah biarin emang begitu. Jadi lihat Allahnya. Berapa hari lalu datang ke saya, suami istri datang udah saling merengut nih Bu. Ya ada masalah berarti. Saya di rumah banyak masalah, ini orang datang masalah lagi. Saya tiap hari dengerin masalah rumah tangga orang, masalah saya sendiri nggak pernah ada yang dengerin. Namun saya juga nggak punya masalah, saya juga punya. Datang udah saling merengut. Udah ngomong duluan. Udah tadi ngajakin ke sini, udah ngomong katanya. Ayo aja begitu, udah depan saya aja masih berantem Bu. Salah satunya namanya ibu-ibu, kan ahli sejarah Bu, ibu mana nih? Ibu semuanya ahli sejarah nih. Kalau ngomong sama laki yang udah 10 tahun lalu, 20 tahun lalu ibu masih ingat. Bener nggak? Masih diomongin. Emang nggak ingat dulu pernah begini masih ingat tuh, diomongin, dalam ngomongin hari ini. Tapi masih diomongin aja tuh. Semua diomong itu sama ibu, saya dengerin aja dulu. Akhirnya mulai kelihatan nih apa nih masalahnya. Oke, suaminya pernah selingkuh. Oke, kita fokus dulu bahas di sini. Mas selingkuh gimana? Jadi dia suami itu selingkuh karena apa? Karena merasa istrinya pernah selingkuh. Jadi dibalas dengan bener nggak kalau gitu Bu? Sama ini aja tuh aja. Karena istrinya merasa istrinya selingkuh, yaudah gue balas selingkuh lagi. Oke, terus setelah selingkuh sama-sama tahu bagaimana berjalan gitu, saling dimaafkan, pernah juga pisah rumah tapi balik lagi satu rumah lagi, saling memaafkan, sudah kan, nggak ada yang urusan cerai kan, nggak ada, udah itu sudah tutup. Pasangan kita, pakaian kita, tutupin. Kalau dia memang pernah selingkuh, pernah main gila dengan di luar dengan apa segala macam, sudah ngaku, sudah diakui, sudah tutup. Jangan dibahas-bahas lagi. Oke, cerita lagi. Cerita begini, akhirnya ketemu apa? Masalah duit. Jadi istrinya pernah dapat warisan 75 juta apa katanya. Itu satu katanya buat bangun rumah, renovasi rumahnya yang tinggal sama suaminya. Sisanya buat biaya hidup sehari-hari karena suaminya lagi nggak kerja. Jadi setiap ada masalah itu keungkit, duit gua 75 juta gantiin. Nah ini segitu banyak cerita sampai 1 jam saya dengerin. Sebenarnya ini masalahnya, duit minta dibalikin. Sekarang saya tanya Bu, dulu ibu dapat warisan, membangun rumah, buat biaya hidup anak-anak. Tujuannya apa Bu? Ya untuk keluarga saya Pak. Saya pengen keluarga saya hidup rumahnya bagus, anak-anak bisa sekolah. Ibu ikhlas itu? Ya ikhlas. Ya sudah. Sudah ikhlas ya sudah. Kan itu buat anak ibu, buat makan suami ibu, buat rumah ibu bersama berkeluarga. Artinya kalau sudah itu sudah diberikan, Allah sudah catat, sudah simpan. Jangan diungkit-ungkit, jadi ntar habis itu saldo kita. 75 juta itu jadi saldo akhirat kita, udah disimpan. Karena memang bagi ibu nih yang punya penghasilan atau punya warisan yang ibu berikan untuk keluarga, untuk suami, untuk anak, bernilai sedekah setiap rupiahnya. Beda dengan suami. Suami adalah kewajiban menafkahi. Maka saya tarik semuanya apa permasalahannya. Nafkah suami bagaimana? Nafkah suami dari mana? Cukup. Terus ibu memberikan itu dengan ikhlas, sudah. Ya sudah, ikhlaskan. 1 peser pun tidak ada yang terlewat Bu. Oh iya, baru mulai agak reda. Oh iya, saya udah ikhlas gitu Pak. Kalau memang begitu mah iya. Karena kalau dituntut biar bagaimana? Kan ya setiap hari yang ada ribut.
duit gua 75 juta balikin. Yang dia menjadi jengkel itu pasti ini karena penyebabnya suaminya dapat warisan juga. Tapi itu warisan nggak pernah istri boleh ngomeh-ngomeh, apa ngomeh-ngomeh? Nggak boleh ngopet-ngopet, pokoknya itu punya suami dan katanya dia nggak pernah tahu kemana karena warisannya bentuknya kontrakan 10 pintu. Jadi setiap bulannya dia katanya istrinya nggak pernah tahu. Sekarang saya tanya, Pak, Bapak ngasih nafkah kan? Ngasih. Dari mana? Dari hasil kerja saya. Terus yang 10 itu hasil 10 kontrakan itu sebagian saya simpan untuk persiapan kalau ada apa-apa. Ya salah satunya juga untuk maintenance. Apa maintenance itu, Bu? Perbaikan kontrak itu kan rumah ini kan nggak selalu bagus, bener, butuh dicat, butuh mesin air, dan segala macam itu butuh perawatan. Jadi di situ Pak, udah dengar kan Bu begitu, uangnya nggak kemana-mana untuk keluarga juga. Iya, jadi jengkel punya. Ini kan komunikasi sebenarnya. Jadi komunikasi yang tidak tersampaikan. Suami sebenarnya uangnya bukan untuk apa-apa. Ini udah nggak bicara selingkuh, selingkuh udah ya 10 tahun lalu udah nggak usah diomongin. Ini bicara hari ini. Karena apa? Dia ngait-ngaitkan dengan selingkuh. Dia rasanya mah dia ngasih yang disono nih Pak. Nah, itu kan udah ngait-ngaitkan dengan peristiwa lalu. Jadi nyambung-nyambung nggak karuan. Mohon maaf, saya cara berpikir ibu-ibu saya paham. Jadi selalu mengaitkan satu hal dengan hal yang lain. Makanya saya paksa tutup, kotakan dulu ini dulu. Uang dulu, perselingkuhan. Ntar nyambung lagi kemari. Udah kesini dulu. Kalau mau bahas uang, jangan kait lagi ke perselingkuhan. Nah itu. Jadi keterbukaan memang perlu. Tapi kadang-kadang antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri ada sekat. Karena apa? Di situ terlibat emosi. Di situ terlibat juga perasaan cinta. Ini katanya si suaminya cemburunya luar biasa. Saya bilang, Bu, cemburu itu adalah bentuk cinta. Bukan, dia mah bukan cinta, dia dengki sama saya. Cemburu itu cinta, Bu, walaupun tidak pernah terucap. Karena kita cinta, maka kita nggak mau ada yang dekat-dekat sama suami kita, kan begitu. Tapi emang kita nggak pernah ngomong itu cinta. Saya cinta sama abang, Bang, makanya saya nggak mau abang deketin sama yang lain. Emang nggak terucap. Saya bilang, Bu, saya yakinkan bahwa itulah bentuk cinta suami ibu kepada ibu. Karena apa? Dia nggak mau ada orang lain yang dekat-dekat dengan ibu. Tidak boleh dekat-dekat dengan laki-laki lain. Pun itu ustadz sendiri. Karena yang dicurigain ustadznya, Bu. Jadi sering ziarah kemana gitu ya, pakai bis sama ustadznya, dia ikut gitu kan. Ya, biasa pengajian begini. Saya bilang, Bu, ibu suami bersyukur suaminya cinta banget sama ibu. Ah kagak dia mah cuma dengki doang sama saya. Udah ribet saya ngomong kalau udah. Akhirnya udah 1 jam lebih saya nyerah juga. Udah, sekarang ibu uang ikhlaskan. Yang ini kalau mau perbaiki, komunikasi diperbaiki. Pun sekarang belum bisa memaafkan, nggak apa-apa. Ibu pulang dulu, bapak pulang dulu, saling merenung kelebihan masing-masing. Sadari semua kita lakukan untuk keluarga. Jangan pernah berpikir untuk udahan. Nah ini sekarang anak sekarang nggak begitu, Bu. Bilangnya pasangan itu toksik gitu. Apa toksik, Bu? Bahasa-bahasa TikTok itu. Jadi kalau orang ngomong nggak enak, misalkan orang tua ke anak ngomelin orang tua ngomelin anak, misalnya nggak mau belajar, main handphone mulu, anak-anak tuh udah bisa bilang, orang tua gue toksik banget. Kan ada tuh yang suka nge-review makanan, Kode Blue tahu? Itu kan sekarang katanya belum nikah. Si istrinya itu meninggalkan rumah, ngikutin pacarnya, katanya di rumahnya itu orang tuanya toksik katanya. Padahal orang tua itu bilangin, jangan begini. Kan kalau kita dulu mah dengerin kan. Kalau anak sekarang nggak bisa begitu, katanya toksik. Bahasa-bahasa begitu. Kesehatan mental saya bisa terganggu, Pak, kalau saya terus berumah tangga dengan dia. Padahal keributan emang itu bumbunya. Mustahil kita berumah tangga, hatta itu pun saya yang setiap hari ngurusin orang pertengkaran rumah tangga, saya juga ada berantemnya. Nggak mungkin. Kali orang mikirnya, wah bapak mau udah pasti udah paling benar. Ya nggak juga gitu juga, sama. Hatta itu Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah itu sering banget ngambek, Bu. Pernah satu perjalanan,
Nabi kadang-kadang suka ngajak bu, ngajak kalau mau pergi kemana gitu ya. Istri kan banyak, itu diundi bu. Jadi bukan diundi buat judi, bukan. Tapi siapa yang ikut, misalnya jatah yang ikut 3 gitu kan. Nah itu diundi, siapa yang keluar itu yang ikut. Ini sunnah bu, sunnah mengajak istri untuk jalan-jalan itu sunnah. Bilangin ke lakinya, jangan kerja mulu, jalan-jalan. Jadi sunnah mengajak jalan-jalan istri sunnah. Jadi Aisyah itu merasa cemburu ketika beban bawaan, dulu kan kendaraannya bukan mobil kayak sekarang. Kendaraannya onta gitu ya. Ketika Aisyah itu dikasih unta yang besar, tapi bawaannya sedikit. Sedangkan Sofia, ontanya kecil, bawaannya banyak. Jadi ibaratnya ibu mah istri pertama, bukan begitu dah. Istri Nabi Aisyah lah. Aisyah istri pertama dikasih mobilnya rada bagus, tapi bawaannya dikit. Sofia mobilnya rada jelek, bawaannya banyak. Ya sama Nabi suruh pindahin gitu kan. Masih berbagi gitu kan, sama-sama istri, saya bawa saling berbagi. Itu Aisyah ngambek, lari ke semak-semak, kakinya ditaruh di semak-semak. Mengapa? Biarin saya mati aja, biar digigit ular ini. Tuh, kalau itu istri Nabi gitu. Bukan kita maksud menjelekkan, tapi secara kewanitaan, kemanusiaan wanita itu begitu. Suka ngambek begitu nggak bu? Saya keplak kalau ngambek. Tapi saya sebagai laki-laki saya sampaikan kepada para bapak, ya memang begitu perempuan. Jangankan istri bapak, istri Nabi aja masih ambek-ambekan pak. Dan kalau ngomong begitu, ahli sejarah apa aja diomongin, apa aja saling terkait, padahal urusannya beda. Nah, jadi di situ seninya. Mustahil itu sunatullah. Nggak mustahil rumah tangga itu adem-adem, nggak mungkin. Mustahil. Jadi bayangan anak-anak kita, ekspektasi anak-anak kita ini yang baru nikah, bahwa dia akan bahagia, dia akan senang dengan pasangannya, pilihannya. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan pacarannya lama gitu ya, membayangkan nanti kalau nikah bahagia hidup bersama. Ketika baru nikah sehari 2 hari, sebulan 2 bulan udah kelihatan aslinya. Karena pernikahan itu ujian pertamanya ngelihat asli bu. Ngelihat aslinya pasangan itu nanti di saat sekarang pacaran 5 tahun saja belum kenal siapa-siapa dengan pasangannya. Karena semuanya kamuflase. Enggak pak, dia mau orangnya asli, emang begini, keluarganya begini. Belum kenal. Kata Umar kan, kalau belum melakukan safar bersama, bermalam bersama, bermuamalah bersama, kita belum kenal siapa seseorang itu. Kita akan tahu ketika kita sudah pernah nginep bersama, mabit bersama. Kalau orang pergi haji itu ketika mabit di Mina kan ketahuan orang. Ada yang tidur ngorok lah, ada yang beginilah, kebiasaannya beginilah, ada yang suka pakai WC nggak disiram lah, sebagainya, itu ketahuan. Safar, dalam safar itu penuh dengan ujian. Apalagi dulu safar itu dengan kendaraan, itu kalau kurang-kurang sabar, namanya di gurun pasir, tidak ada air dan sebagainya, itu sifat serakah orang kelihatan. Terus bermuamalah, urusan duit, namanya keluarga pasti kan ada urusan duit. Ada model istri jadi bendahara full, pokoknya gaji suami langsung pindah ke istri. Berangkat suami berangkat kasih 5.000 berangkat, 3.000 berangkat, gitu kan? Ya nggak apa-apa 5.000 berangkat, ya orang kerjanya dari cuma depan rumah doang, makan tinggal pulang. Ada juga modelnya suami ngasih jatah dapur sekian, bocah sekolah sekian. Ada yang begitu? Modelnya, ini makanya di store semua ya. Di store semua nggak apa-apa. Yang penting kan kesepakatan. Karena itu bagian dari muamalah. Suami dan istri itu harus sepakat. Jadi jangan sampai tidak sepakat, nanti akan ribut terus. Karena suami pengennya menguasai full, istri pengen menguasai full. Atau istri itu pengen tahu semuanya. Nah ini bu ya, jangan lagi menggunakan filosofi di TikTok yang mengatakan uangku, uangmu, uangku. Masih ada yang pakai begitu? Secara hukum tidak ada. Iya, uangmu, uangku. Secara uangku betul. Tapi uangmu, uangku, ntar dulu. Uangmu, uangku itu adalah yang dinafkahkan. Bukannya semua yang ada di kantong suami itu adalah uangku.
Bukan semua saldo yang di suami adalah uangku. Enggak. Harus dengan izinnya kita ngambil di dompet. Harus dengan izinnya kita menggesek kartu ATM-nya. Karena itu adalah uang dia. Yang dinafkahkan oleh dia ke kita, itulah uang kita. Jadi walaupun penghasilan suami 50 juta, 100 juta, bukan berarti itu harus setor semua. Pak, dia mah kalau saya nggak pegang ntar bisa main. Nah, ini kekhawatiran itu kan cerita lain. Nggak enak ini. Tapi begitulah hukumnya. Bentuk penghormatan kita, penghargaan kita kepada suami, jaga privasinya. Jangan merasa suami itu nggak berhak megang uang sama sekali. Bukan begitu. Ini kata Aisyah Dahlan ya, berdasarkan neurologi namanya kan. Suami yang terus-menerus diperlakukan seperti itu, hilang kejantanannya, Bu. Bukan kejantanan itu ya, bukan. Kelelakiannya akan berkurang. Yang paling parah akan berubah orientasi seksnya. Ketika kelelakiannya tidak dihargai. Penguasa, pemimpin itu adalah salah satunya adalah otoritas memimpin dan mengatur keuangan. Ketika ibu acak-acak di situ, semakin lama dia akan semakin berkurang kepemimpinannya. Makanya kadang-kadang ada istri yang sangat dominan. Ketika menghadapi apa, udah malu sono, ngomong sono, bilangin bapak nggak ada. Itu udah mulai tuh. Jadi kelelakiannya mulai hilang. Bahkan kata Aisyah Dahlan, nanti yang paling parah adalah berubah orientasi seks. Yang tadinya suka sama perempuan, jadi berupa suka sama sesama jenis, naudzubillah. Tapi itu sudah yang paling parah. Tapi ketika otoritas dia, wilayah kekuasaan dia mulai direnggut oleh pasangannya, suatu saat dia akan mulai berkurang tuh kejantanannya, cara dia memimpin akan berkurang. Itu naluri. Ya, kita mungkin suami kita nggak sampai seperti itu. Boleh dikuasain semua asal suaminya mengizinkan. Begitu Bu ya. Bukan uangmu, uangku, semua bukan. Nggak enak ya denger ya. Ya tapi begitulah hukum. Ya, biar nanti pulang haji, Bang, saya emang nggak apa-apa. Sehari 500.000 dijatah nggak apa-apa, Bang. Yang penting biaya yang lain abang yang tanggung. Ini mah cuma 2 dapur 500.000 ya, Bang. Ya orang anak ke 10, 500.000 kurang. Listrik, pendidikan nanti abang yang tanggung. Nggak ada masalah. Atau mau diserahkan semua, suaminya percaya ya nggak ada masalah. Dan biasanya para ibu kan lebih bagus pengaturan keuangannya, tidak masalah. Kita kembali. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya. Naluri laki-laki itu mesti dia pengen punya pasangan lebih dari satu. Ini naluri ya, Bu. Tapi jangan ibu curiga dengan suami. Ini sudah naluri dari sononya. Dan ini kalau tidak dibatasi, dia akan semau dia. Makanya Islam datang, dibatasi cuma maksimal cuma 4. Karena apa? Sebelum Islam datang, namanya saudagar-saudagar itu belum istrinya, belum budaknya, itu bisa puluhan. Namanya orang punya duit, itu semau dia. Lihat kekaisaran Cina waktu Nabi belum datang, selirnya 1000, Bu. Selir, tahu selir? Kalau raja kan punya selir. Itu Pak, di tempat dia menyalurkan seks dan sebagainya, itu 1000 orang, 1000 wanita. Nah, Islam datang membatasi, bukan mengharuskan, bukan nyuruh, tapi karena laki-laki nalurinya, jangankan perempuan sedunia, Bu, kambing dibedakin aja masih mau. Itu laki-laki, Bu, nalurinya. Makanya syariat membatasi 4. Lihat An-Nisa ayat 1. Dibolehkan 4, tapi kalau merasa tidak mampu berbuat adil cukup 1. Alhamdulillah suami kita merasa, suami kita tahu diri,
nanti akan susah berbuat adil, kuping juga pada puyeng, satu aja dengerin istri ngomong, apalagi nambah 2, 3, ini satu aja cukup, alhamdulillah. Nah makanya ibu-bu, itu jangan dikemana-manain suami yang cuma pengen istri satu, bu. Cuma ibu seorang yang spesial. Udah layani semaksimal mungkin, bahagiakan sebahagia-bahagianya, baru pulang udah langsung gelar. Apa yang mau digelar? Agar dia bahagia, bu, karena dia menahan nalurinya, bu. Ya padahal mah dia bukan nahan naluri, emang kemampuannya nggak ada. Pengen, duitnya nggak punya. Iya, jadi memang naluri kemanusiaan. Kalau itu tidak dibatasi, rusak, bu. Menurut penelitian, bu, manusia sekarang yang di dunia ini berapa miliar jumlahnya? 7 miliar kalau nggak salah. Manusia nih, kita kan di kampung ini ada berapa orang? Berapa ribu? Sedunia nih, yang sebola dunia itu ada 7 miliar orang, bu. Menurut berdasarkan riset, sepertiganya itu ada keturunan Genghis Khan. Siapa Genghis Khan, bu? Jadi dulu pada abad ke-11, 12 ada raja dari Mongol, Cina yang kekuasaannya meliputi sepertiga dunia, dan dia di mana dia bermalam di situ dia bercocok tanam. Namanya raja, namanya orang nggak punya agama, di mana aja dia bermalam ada perempuan lakukan. Namanya kekuasaan sepertiga dunia, jadi selebar jagat, bu, ada anaknya. Tahu selebar jagat? Oh, di mana aja tuh ada anaknya. Makanya berdasarkan riset pada hari ini hampir sepertiga penduduk bumi itu keturunan Genghis Khan. Ini hipotesis ya, belum tentu benar, tapi bisa jadi dipahami begitu. Jangan-jangan kita keturunan dia juga. Jadi di mana aja mencelok dia kawin. Mending kawin mah. Kawin bener kawin, tapi nikahnya enggak. Iya, jadi di mana-mana itu ada anaknya. Jadi kekuasaannya itu dari mulai Cina sampai ke Eropa sana, itu ada bekas jejak dia itu anaknya. Jadi kalau manusia tidak dibatasi maka hancurlah kemaslahatan. Makanya Islam datang membatasi. Boleh 4 boleh. Pak, saya mau menjalankan sunnah Nabi. Poligami itu kan sunnah Nabi. Bohong pasti. Pasti karena hasrat sebenarnya. Dan bolehkah menyalurkan hasrat itu dengan 4? Boleh. Jadi kata Nabi, seseorang itu tidak beranggap Islam, dianggap beragama Islam ketika dia tidak tunduk kepada syariat Islam. Syariat Islam salah satunya adalah ketika ingin menyalurkan hasrat biologis harus kepada istri dan harus dinikahi dan dibatasi 4. Boleh, bukan disunahkan, bukan disuruh. Ketika seorang laki-laki mampu, memiliki kemampuan secara finansial, biologis dan sebagainya, dan mampu berbuat adil, kalau mau nambah boleh. Jadi ntar kalau suami tahu-tahu minta izin, boleh apa enggak? Enggak lah. Itu syariat, boleh. Kalau laki-laki berpoligami silakan, mau 3 mau 4 silakan, asal jangan laki gua. Jangan laki saya, boleh yang lain mah. Gitu. Saya mah tadinya mau 14.30, ini 14.20 udah. Oke. Sekarang kita pikir sedikit yang hukum nikah. Nah, hukumnya. Yang pertama itu jaiz. Jaiz itu apa, bu? Jaiz itu dibolehkan. Asal hukumnya nikah itu boleh. Tadi saya bilang apa tadi, yang 3-4 itu boleh hukumnya. Ketika semua syarat terpenuhi, boleh. Yang kedua, sunnah. Sunnah itu ketika bagaimana? Bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya, maka dia sunnah untuk menikah. An-nikahu sunnati, kata Nabi. Apa? Nikah itu sunnahku. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Kalau tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan umatku. Jadi karena kita umat Nabi Muhammad, maka kita nikah. Karena kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nikah itu sunnah. Ketika mampu, balik, sunnah saja. Yang ketiga, hukumnya wajib. Wajib itu ketika apa? Bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda kejahatan zina. Bagi orang laki yang tegangan tinggi, padahal dia kaya, tegangannya tinggi, tidak boleh dia membujang, tidak boleh berlama-lama, harus segera menikah. Hukumnya wajib bagi orang seperti itu. Karena apa? Bahaya. Konon katanya, saya pernah di TikTok ada seorang istri OTKW kerja di Arab Saudi. Dia yang nyariin istri nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini seorang istri, orang Indonesia nih, tinggal di Arab. Mengapa, bu? Saya nggak sanggup melayani laki saya orang Arab.
tiap hari mintanya. Nggak sanggup, karena orang Arab itu kan namanya makanannya kurma, daging kambing, susu, madu, itu tegangan tinggi, Bu. Nah itu resepnya, Bu. Kalau laki sekiranya udah apa ya ngomongnya, ada kurang staminanya, kasih itu aja, Bu. Madu, habat tuh, sari kurma, nah itu bisa meningkatkan stamina. Itu seorang istri nggak sanggup ngelayanin istrinya orang Arab, makanya dia yang nyari istri nomor 2, nomor 3, nomor 4, dia yang nyariin supaya suaminya nikah lagi, karena nggak sanggup ngelayanin. Karena orang-orang Arab beda dengan kita. Terus makruh ketika apa? Bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah, bagi orang yang sekiranya masih keblangsak, jangan keblangsak lah, belum kerja gitu ya, masih anak-anak kita nih, anaknya laki, yang sekiranya belum punya penghasilan dan masih bisa menahan, sebaiknya jangan nikah dulu. Usahakan sudah punya penghasilan, bagus-bagus, punya tempat tinggal, sudah punya rumah gitu ya, lebih bagus. Tapi kalau memang sekiranya dia tidak mampu, maka makruh ketika dia nikah. Kenapa? Setelah menikah dia memiliki tanggungan untuk menafkahi. Tapi jangan berkecil hati. Jangan mentang-mentang anak kita belum kerja, dia pengen nikah, kan belum kerja, nah gitu ya. Tapi kuliah udah lulus, belum dapat. Tapi kalau memang sekiranya lebih besar mudorotnya dengan membujang, nikahkan nggak apa-apa. Karena nikah itu nanti membuka keberkahan pintu-pintu rezeki. Nah, barangkali nanti setelah menikah Allah bukakan pintu rezekinya, dapat kerjaan. Bisa juga begitu. Tapi memang sekiranya orang yang tidak mampu, nafkah lahir maupun batin, kan ada yang laki-laki yang memang tidak mampu ya, Bu. Nah, tidak mampu itu tahu kan ya? Tidak mampu uang dan tidak mampu yang itu. Dipahami? Itu makruh. Tidak boleh menikah orang seperti itu. Bukan tidak boleh, tapi sebaiknya jangan. Yang kelima, haram. Haram itu ketika apa? Bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya. Jadi emang ada, Bu, orang menikahin begitu. Ada. Pernah lihat di TikTok orang yang nikah tahu-tahu langsung dicerain di situ juga? Iya, itu niatnya menyakiti, nggak boleh. Karena apa? Dia tahu, entah apa kasusnya, mungkin dia tahu calon istrinya selingkuh atau apa. Dia mau nikahin karena mungkin udah undangan udah disebar segalanya, baru diterima sah, dia berdiri langsung saya ceraikan kamu, itu udah niat nyakitin, nggak boleh. Jadi nggak sah memang pernikahan dari awal. Jadi baru dinikahin langsung bilang saya talak kamu karena telah A dan B dan segala macam. Itu niat untuk menyakiti, tidak boleh. Haram hukumnya menikah dengan niat menyakiti, menzolimi pasangan. Dan berbagai macam contoh banyak sebenarnya. Misalkan dia anak dari, kalau zaman dulu gitu ya, zaman Nabi, anak dari musuh kita misalnya, anaknya kita nikahin biar bisa disakiti dan dikuasai, itu tidak boleh. Begitu, Bu ya. Tadi ada berapa hukumnya? Boleh, terus sunnah, wajib, makruh, dan haram. Yang pertama boleh, jaiz. Boleh ketika semuanya kondisinya sudah memungkinkan, mampu, sudah memiliki kemampuan secara finansial, biologis dan sebagainya. Makanya dulu itu nikah itu nggak kayak sekarang harus umur 25 itu. Selain memang undang-undangnya nggak boleh kalau kurang dari 20 dan 19. Dulu itu kan orang-orang, mohon maaf, orang tua kita itu, nenek kita kawin belasan, Bu. Umur ada 15 gitu ya, 17 sudah nikah. Termasuk ayah saya itu umur belum sampai 20 sudah nikah. Nah, jadi ketika sudah ada kemampuan, balik, boleh menikah. Begitu, Bu ya. 14.26, silakan kalau mau yang ada yang di sharing, saya kasih waktu sambil saya minum. Ini udah buka nih. Cukup? Nggak ada yang pengen ceritain? Pengen ceritain suaminya kali? Atau pengen berdua aja di ini boleh? Ya silakan. Ini remaja belum punya pekerjaan, tapi itu pacarannya sudah selalu itu dekat. Jadi kalau dinikahkan aja gimana, Pak Ustaz? Iya. Belum punya penghasilan, pekerjaan nggak ada. Coba ditimbang. Lebih maslahat mana nantinya? Nikah? Ya, berarti udah nikahin aja.
Nanti mau kita bantu doakan, mudah-mudahan nanti kebuka rezekinya. Jadi kayaknya memang lebih bahaya anak-anak sekarang kalau kita biarkan berlama-lama dalam pacaran. Karena syariat kita, ini sebenarnya ada bahasannya, tahapannya itu tidak ada Bu dalam syariat itu, pacaran itu nggak ada. Yang ada ta'aruf. Ta'aruf itu kenalan. Kenalan itu nggak bukan kenalan bocah dibawa ke sono kemari, bukan. Ta'aruf itu dalam satu majelis dikenalkan ini siapa, dan di situ boleh nazar. Nazar itu boleh melihat. Kan kalau orang Arab mungkin dulu dipakai cadar gitu ya. Nah itu boleh untuk melihat wajahnya. Bahkan ada sebagian yang mendapat bisa melihat betisnya. Karena katanya kalau ada orang yang ngerti ngelihat betis itu bisa tahu ini subur apa enggak. Walau alam ya. Memang sesuatu ada kepentingan kemaslahatannya boleh. Atau nazar misalkan si calon istri mengatakan saya ada bekas luka operasi buntu misal di sini. Nah itu boleh diperlihatkan, ya lihat ininya aja. Nanti suaminya akan melihat, wah baru luka segitu mah nggak apa-apa. Yang penting lain utuh kan, ya utuh nggak apa-apa. Asal ya. Karena mohon maaf misal payudaranya pernah diangkat gitu kan, kanker apa namanya payudara. Nah itu harus dikasih tahu. Itu nazar ini hal-hal yang memang dibolehkan, sebatas yang memang diperlukan. Itu ta'aruf boleh nazar, melihat. Bukan kayak bocah sekarang ta'aruf tapi pacaran sono kemarin. Nah itu akan banyak sekali mudorotnya. Karena banyak sekali kerugiannya. Karena apa? Banyak sekali hadis-hadis yang memberikan rambu-rambu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Memang seolah-olah kayaknya batasnya memang jauh sekali. Karena ketika berdua-duaan yang ketiga setan. Namanya orang boncengan naik motor pasti bersentuhan. Kata Nabi, bersentuhan dengan wanita yang tidak halal lebih baik dibogem dengan palu neraka ketimbang bersentuhan yang bukan muhrim. Jadi nyentuh itu nggak boleh Bu. Jadi belum halal. Apalagi wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Dan bahasanya bukan jangan berzina, jangan dekat-dekat. Kalau kita lihat pacaran kayaknya lebih dekat kepada zina. Karena kita lihat banyak di media sosial yang mohon maaf pacaran di tempat wisata, kadang sudah melakukan hal-hal yang melampaui batas sebagai hubungan bukan suami istri. Nah, karena kalau kita lihat lebih kita timbang aja, lebih maslahatnya lebih banyak mana? Apa karena dia belum bekerja, takut kita nanti anaknya terlantar dan sebagainya. Selama dia bisa menahan diri, tidak berhubungan melebihi yang dibolehkan, misalkan pacaran begitu, sebaiknya memang dilarang. Boleh, nanti saja kalau sudah punya penghasilan. Tapi kalau misalnya sudah, mohon maaf, misalnya kadang-kadang sudah kelewat sampai menghasilkan DP misalnya, atau hamil, ya terpaksa. Kadang-kadang belum 19 sudah harus menikah. Secara aturan kalau belum 19 berarti harus ada persetujuan pengadilan. Ini kita jangan sampai ya, takutnya ada pengurusannya tangga atau apa. Misalkan anak perempuannya atau anak lakinya belum berusia 19, maka harus ada persetujuan dari pengadilan agama. Bisa didaftarkan ke sana dengan alasan-alasan tertentu. Mungkin ya salah satunya yaitu mungkin menjaga kemaslahatan, kehormatan anak-anak, jangan sampai nanti melakukan hal-hal yang dilarang. Boleh, nanti yang penting pengadilan menganggap ini sudah boleh, nanti baru dibawa ke KUA, baru daftar nikah. Karena kalau kurang dari 19 nggak boleh. Tapi boleh dengan syarat harus ada persetujuan dari pengadilan agama. Begitu Bu ya? Iya. Ya, silakan. Poligami dibolehkan atau poliandri gimana? Ya, ini sudah pernah ada yang nanya begitu juga Bu saya. Iya, kayaknya nggak adil Bu ya. Laki-laki boleh punya istri 4, masa perempuan nggak boleh? Allah Maha tahu Bu, makhluknya yang Dia ciptakan. Dari bapak kita dulu Adam sampai hari ini Allah ciptakan. Allah yang paling tahu kecenderungan manusia, hobi manusia, apa dan bagaimana yang baik atau yang buruk buat manusia. Allah sudah takar. Jadi kalau kita itu ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selamat. Salah satu aturannya dalam agama kita yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah tentang aturan poligami.
Dibolehkan bagi seorang laki-laki, boleh. Kalau mau nambah boleh. Bukan harus, bukan sunnah, bukan. Sunnah ya sunnah, tapi boleh saja. Tapi kenapa sih kalau perempuan tidak? Allah yang maha tahu mengapa begitu. Entahlah ya, kata ahli psikologi sih udah banyak bicara bahwa laki-laki itu Bu, ruang hatinya, ruang cintanya banyak. Beda dengan perempuan. Ruang hatinya kalau udah satu cinta satu orang, tidak akan ada cinta lain. Benar begitu nggak Bu? Kalau nggak begitu kayaknya Ibu bermasalah hatinya itu. Iya. Ya kan kalau poliandri sudah umum itu tidak boleh. Sekarang kita coba dalami. Mengapa sih syariat Islam itu begitu? Poligami boleh, poliandri nggak boleh gitu kan? Kita lihat secara kasat mata, secara keilmuan, ternyata memang begitu Bu. Perempuan itu konon katanya karena ibu sendiri yang punya hati, kalau sudah mencintai satu orang ya satu orang. Kamu harus bahagia bersama aku, harus sedih bersama aku, sukses bersama aku, gagal bersama aku, nggak boleh sama yang lain. Itu perempuan. Tapi kalau laki-laki Bu, ruang hatinya banyak, dia bisa menyimpan banyak cinta Bu. Percaya nggak? Kalau saya laki-laki, walaupun saya sangat mencintai istri saya, tapi saya bisa mencintai orang lain. Walaupun kadarnya beda-beda. Ini saya di sini doang saya ngomong, ya di rumah nggak berani ngomong gini saya. Oh di rumah mah satu-satunya. Iya di rumah. Kalau di sini saya berani ngomong. Artinya laki-laki memang secara psikologi kejiwaan memang dia bisa. Yaitulah Allah Subhanahu Wa Taala maha adil, maha tahu apa yang terbaik buat makhluknya. Jadi secara syariat jelas poliandri tidak boleh, poligami boleh, tapi tidak wajib, tidak harus, cuma boleh. Bolehnya nanti bersyarat, jaiz itu bersyarat. Syaratnya mampu, secara ekonomi dan sebagainya, dan mampu berbuat adil yang paling utama, boleh. Begitu Bu ya. Nampaknya udah banyak yang gelisah karena belum masak buat suami di rumah tercinta. Saya cukupkan dulu Bu ya, 2:30 saya harus kembali ke kantor. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Nambah sakinah, mawadah, warahmah. Jadi jangan sampai pulang ke sini malah tambah rungsep, tambah ribut. Saya salah. Mengapa saya tekankan kewajiban? Karena ada yang datang ke saya nggak ngerti kewajiban kepada suaminya, pengen dapat ridho Allah Bu. Tunaikan kewajiban kepada suami, Ibu akan dapat ridho Allah. Jadi salah barangkali saya menyampaikan. Jadi utama saya ingin ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Tapi ada wasilah yang paling penting yang harus ibu dapatkan, dari ridho suami. Suami ibu ridho ketika ibu meninggal dunia, ibu boleh pilih pintu surga yang mana. Nah, jangan salah nih, Allah Nabi Muhammad suami nih. Gitu. Jadi saya agak keras di sini, mohon maaf. Dan memang secara dalil begitu. Sayangnya sekarang standar penyampaian di media-media sosial, ustadz-ustadz terkenal, kadang-kadang yang enak-enak didengar doang dengan oleh para ibu. Ibu harus dimengerti, suami harus begini. Lupa kewajiban. Ini yang saya takut. Takut apa? Nggak ngerti kewajiban seorang istri. Nanti saya akan bicara kepada para bapak dengan kewajiban seorang suami. Biar seimbang, biar tawazun, biar balance, biar sama-sama mengerti kewajibannya dulu, baru nanti minta haknya. Begitu Bu ya. Kurang lebih mohon maaf kalau saya ada perkataan saya yang bisa menyinggung ibu, yang kurang enak didengar, saya mohon maaf. Kalau sesuatu ada yang baik bermanfaat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Adi kepada kita. Apa yang dia sampaikan telah untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin.